Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita belajar tabel, sekarang kita akan belajar frame. Nah, frame ini digunakan untuk membagi tampilan browser kita menjadi beberapa bagian. Tujuannya apa? Tujuannya kita akan menampilkan beberapa file dalam window yang mana bagian-bagian window ini akan kita isi konten yang berbeda-beda. Misalkan nih, pada sebelah atas, tampilan atas ini akan kita beri kop atau judul. Pada bagian kiri akan kita isi dengan menu-menu, sehingga kalau kita klik menu, maka akan tampil gambar di sebelah kanan atau tampil tayangan di sebelah kanan. Diklik misalkan, diklik menu home, maka akan keluar home. Diklik menu pengantar, maka akan keluar pengantar, dan seterusnya. Nah, untuk pembagian frame ini dibagi menjadi dua, yaitu pembagian dengan berdasarkan baris dan pembagian berdasarkan kolom. Untuk tagnya yang digunakan adalah frame set, yang mana frame set ini diletakkan tidak di bagian body, juga tidak di bagian head, tapi berdiri sendiri. Untuk membagi tampilan menjadi beberapa baris, itu kita menggunakan frame set, kemudian dengan atribut rows. Tapi kalau kita mau membagi window menjadi beberapa kolom, kita menggunakan atribut yang namanya rows. Sekarang membagi frame menjadi beberapa baris. Sebagai contoh, kita akan membagi tampilan ini menjadi dua baris atas dan baris bawah. Maka kita perlukan adalah menggunakan tag frame set, atributnya rows, kemudian diikuti value. Karena dua, maka tampilan yang pertama hanya tampil 10% dari bagian tampilan, dan bagian baris yang bawah itu tampilannya 90% dari tampilan window kita. Untuk menuliskan 90%, Anda bisa menuliskan di sini 90% atau bintang persen. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau bintang persen ini menandakan sisa dari persentase tampilan yang sudah digunakan. Jika contoh di sini membagi tampilan menjadi dua tampilan, yaitu tampilan baris atas dan baris bawah, sehingga mudah sekali kita menggunakan 90% juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita membagi baris menjadi 5 baris, misalkan baris atas 1, atas 2, atas 3, atas 4, atas 5, dan yang terakhir yang bawah, maka bantuan persen ini sangat membantu kita. Misalkan 10%, 20%, 10%, 20%, sisanya adalah bintang persen. Daripada kita menghitung sisa, kita diberi kemudahan untuk memberikan bintang persen. Selanjutnya, kita harus menamakan bagian-bagian dari pembagian window yang sudah kita lakukan. Karena dibagi menjadi dua, maka perlu kita namakan bagian baris yang atas dinamakan dengan atas, bagian baris yang bawah dinamakan dengan bawah. Apakah harus atas dan bawah? Tidak. Ini tergantung dengan penamaan Anda saja. Bisa diganti dengan top, down, bisa diganti dengan 1, 2, itu terserah Anda. Yang mana bagian atas ini akan kita isi dengan misalkan kop HTML. Yang bagian baris bawah kontennya diisi dengan isi HTML, sehingga kita perlu menyiapkan dua file lagi, yaitu file HTML dan file isi HTML. Begitu juga untuk membagi kolom. Nah, membagi kolom ini kita akan membagi tampilan web kita menjadi dua kolom, misalkan kolom kiri dan kolom kanan, yang mana kolom kiri ini bagiannya hanya 10% tampilan, kolom kanan isinya adalah bintang persen tampilan atau 90% tampilan. Nah, border ini seperti biasa, seperti pada tabel, yaitu memberikan batas antara batas kiri dan batas kanan, menjadi border sebesar 3. Yang mana sebelah kiri itu misalkan kita ambil dari menu.html, yang tampilan kanan kita ambil dari isi HTML, sehingga kita perlu menyiapkan dua file menu HTML dan isi HTML. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengkombinasikan membagi tampilan kita menjadi beberapa baris dan beberapa kolom. Sekarang bandingkan dua script ini. Kalau kita lihat script sebelah kiri, nah, sudah terlihat bahwa tampilannya dibagi menjadi 1, 2 rows, baris, dibagi menjadi dua baris, yaitu baris atas dan baris bawah.
Tapi jika kita perhatikan slide selanjutnya, baris atas dinamakan dengan atas, diambil dari 1.html. Selanjutnya, nah ini. Ternyata baris kedua dibagi menjadi dua kolom. Kolom 30% dan kolom 70%, yang mana mencerminkan 30% itu bawah sebelah kiri dan bawah sebelah kanan. Masing-masing diambil dari 2.html dan 3.html. Untuk sebelah kanan, jika kita perhatikan, frame set dibagi menjadi dua baris. Nah, baris atas dan bawah. Baris atas 50%, baris bawah 50% atau bintang persen. Selanjutnya, ini di sini ada dua kolom. Kolom pertama, kolom kedua. Jika kita perhatikan lebih lanjut, baris yang atas karena dibagi dua baris, berarti ada baris atas dan baris bawah. Baris atas itu dibagi jadi dua kolom, kolom atas kiri dan kolom atas kanan. Kemudian selanjutnya, baris kedua juga dibagi dua kolom, kolom batas bawah kiri dan bawah kanan. Nah, kurang lebih tampilannya seperti yang di atas. Sebagai contoh lebih lanjut, kita akan misalkan membuat website yang mana website ini berisi nilai mahasiswa. Kalau kita perhatikan gambar ini, kita membagi menjadi 3 frame. Frame atas, frame bawah. Frame atas itu hanya satu frame, frame bawah ada dua kolom, kolom kiri dan kolom kanan. Jika kita klik pengantar, maka yang muncul adalah konten pengantar. Kalau kita klik nilai, maka yang muncul adalah konten nilai, yang mana nilainya adalah berisi tabel-tabel. Nah, seperti apa cara membuatnya? Berarti kalau kita perhatikan lagi, kita perlu satu file yang namanya file membagi frame. File kedua adalah cop. File ketiga adalah menu, yang mana menu ini berisi menu pengantar. Kalau kita klik pengantar, konten di sini adalah pengantar. File keempat adalah klik nilai untuk mengisi data nilai. Terus.html. Nah, untuk yang pertama, kita akan membagi frame menjadi 3 bagian. Bagian atas, bagian bawah kiri, bagian bawah kanan. Kita membagi 2 bagian baris, 25% dan bintang persen. Baris atas diambil dari cop. Nah, baris yang bawah dibagi jadi 2 kolom, kolom kiri dan kolom kanan. Kolom kiri diambil dari pilihan.html, kolom kanan diambil dari pengantar.html. Karena kanan ini berisi konten, sehingga harus ada tampilannya. Ini ambil dari pengantar karena isi pengantar adalah selamat datang. Baik, kita buka. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jika kita klik pengantar, maka yang keluar adalah pengantar. Jika kita klik nilai, maka yang keluar adalah nilai. Pembagian frame sudah, kemudian kita akan mengisi isi bagian-bagian framenya. Yang atas kita namakan sebagai cop. Sehingga cop ini kita isi. Cop ini isinya adalah ada gambar logo, kemudian ada tulisan. Gambar logo ini, bisa menggunakan bantuan tabel yang mana bordernya, atau tidak kita beri bordernya adalah 0. Ini diberi tambahan border 0 juga boleh. Border sama dengan 0. Atau tanpa border juga boleh. Ini kita hapus karena itu kita tidak memerlukan border. Yang mana cop ini berisi dari 1 baris dan 2 kolom. Ini 1 baris, kolom pertama isinya logo, kolom kedua isinya tulisan dengan border 0, sehingga tidak ada batasan garis. Nah, selanjutnya
Untuk kolom pertama diisi dengan gambar, untuk kolom 2 diisi dengan tulisan. Ini silakan Anda pelajari lebih lanjut. Kemudian kita perhatikan lagi tampilan kita. Kita akan mengisi bagian menu-menu sebelah kiri. Nah, mengisi menu-menu sebelah kiri, nah, kita menggunakan link pengantar dan link nilai yang kita isi di sebelah kiri bawah. Untuk memberikan isian link ini, ingat kembali bahwa kita menggunakan tag yang namanya A seperti biasa. Kemudian jika klik pengantar, kita panggil pengantar HTML. Jika kita klik nilai, kita panggil nilai HTML, yang mana panggilan-panggilan ini akan ditampilkan di target, yaitu namanya kanan. Loh, kenapa kanan? Bukan blank atau bukan parent? Karena kita sudah mendesain di frame ini sebelah atas, pada bagian atas namanya atas, pada bagian bawah kita bagi dua kolom namanya kiri dan kanan, yang mana kanan ini berisi konten-konten. Sehingga ketika kita mau memanggil dan ditampilkan di sebelah kanan, maka targetnya adalah sebelah kanan. Nah, ingat ya, banyak sekali hal-hal tidak munculnya konten-konten yang dipanggil karena targetnya keliru, penamaan targetnya, sehingga penamaan target di sini harus sama dengan yang ada pada bagian frame. Nanti kan di sini saya ganti dengan top misalkan, atau right, ini misalkan top, left, right. Nah, yang right di sini, maka di sini akan menyesuaikan targetnya. Saya mau klik pengantar, memanggil pengantar ke HTML, targetnya ditampilkan di kanan atau di right, tergantung dengan penamaan yang ada di frame. Oke, sampai sini sudah paham ya? Sehingga tampilannya ketika klik pengantar, yang dipanggil adalah file pengantar HTML yang ditampilkan di sebelah kanan. Ketika saya klik nilai, yang dipanggil adalah file, saya namakan nilai ini, di sini saya namakan nilai, file nilai. Nah, saya namakan file nilai, klik nilai, kita panggil file nilai h.html dan ditampilkan di target, yaitu kanan nama targetnya. Selanjutnya untuk mengisi nilai ini menggunakan tabel. Nah, silahkan Anda coba lebih lanjut untuk mengisi tabel-tabelnya. Selanjutnya sudah selesai. Jadi yang kita pelajari tadi kita membuat pembagian framenya. Selanjutnya kita mengisi frame-framenya, ada frame atas, ada frame bawah. Frame atas ini berisi atau memanggil HTML yang isinya adalah judul dan gambar. Ini isinya adalah judul, kemudian ada gambar. Selanjutnya kita perlu melengkapi lagi pilihan dan pengantar, yang mana pilihan ini berisi menu-menu, yang mana menu-menu ini kita memanggil link pengantar dan link nilai. Kemudian kita perlu mengisi pengantar dan nilai, karena link-link di sebelah kiri untuk pilihan ini. Nah, kita perlu memanggil pengantar HTML, link HTML, pengantar HTML, nilai HTML. Nah, demikian penjelasan terkait dengan frame. Silakan Anda praktikum mandiri untuk mencoba. Semua skrip sudah ada pada media PowerPoint. Anda bisa belajar lebih lanjut, mencoba sendiri. Untuk selanjutnya, pada pertemuan minggu depan Anda akan membuat media pembelajaran matematika sekreatif mungkin, kemudian Anda mempresentasikan dalam bentuk video. Sekian untuk materi hari ini terkait dengan tabel dan frame. Silakan Anda belajar mandiri. Terima kasih.